Itu Belanda itu operasi besar loh, itu menurunkan 8 truk pasukan infanteri sama pesawat itu capung itu untuk membombardir Saren itu. Tanggal 18 Maret 49 itu ya harinya Jumat ya, ternyata pasarannya juga kliwon. Juga saksi sesepuh itu juga ada dibantu dengan pesawat terbang itu, semua saya tidak ketemu. Saya telusuri arsip-arsip Belanda, koran-koran Belanda itu kan tahun 49-an itu kan banyak koran-koran yang sepertinya tidak memberitakan atau mungkin ditutupi juga nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita spesial di kesempatan, kalau hari ini sore sih, tapi kalau Anda menyaksikan pagi, siang, sore, malam, yang jelas selamat bagi Anda semuanya bisa mengikuti acara ini. Dan hari ini dialog spesial lah, intinya itu Spesial. podcast spesial kita bersama dengan seorang yang luar biasa, yang beberapa waktu yang lalu ada satu buku luar biasa. Dia adalah seorang penulis ya, beliau adalah seorang penulis, hadir di sini dan kita nanti akan membahas tentang tulisannya. Jadi ini bukunya fenomenal sekali, masih muda, tetapi ternyata sudah ada satu buku yang dikeluarkan dan risetnya mungkin nih lama ini karena bicara masalah sejarah. Jadi yang sudah ada di hadapan saya ini adalah Mas Rudianto. Ya, beliau kalau saya sampaikan adalah sejarawan lah sekarang. Oke. Assalamualaikum Mas Rudi. Waalaikumsalam. Saya manggil Mas Rudi aja ya. Ya. Jadi luar biasa sore ini. Sehat ya Mas Rudi ya? Alhamdulillah. Ini ada buku judulnya Saren, Sejarah Tanah Leluhur. Memang Ya. Mas Rudi ini asli kelahiran dari Desa Saren gitu ya. Ya, betul. Desa Saren, kecamatannya itu Kalijambe, Kabupaten Sragen. Dan saya meyakini setiap desa itu kan pasti punya latar belakang atau sejarah masing-masing. Termasuk diantaranya adalah Desa Saren ini. Jadi ini kita podcast di wilayah daerah Saren, tepatnya di Pelawar. Mungkin nanti suatu ketika juga tidak hanya Saren saja yang akan dibicarakan, tapi Pelawar itu apa artinya saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini bicara masalah Desa Saren dan inilah bukunya. Buku yang sudah diterbitkan oleh Indiva Media Kreasi. Jadi ini luar biasa ini bukunya ini. Bahkan di sini ada testimoni dari wakil Bupati Sragen 2016-2021 Pak Didi Enriano ya. Luar biasa. Ini buku sudah terbit, dari beberapa waktu ini sudah pre-order, sudah banyak yang pesen, dan sekarang di hadapan saya ada penulis. Nanti kita akan berbincang dengan beliau ini terkait dengan latar belakangnya seperti apa kok nulis buku kayak gini. Karena memang kalau saya tahu sejarah itu kan kadang jarang-jarang orang suka membaca sejarah gitu kan. Apalagi riset gitu. Riset terhadap sejarah gitu. Apalagi masih muda gitu kan. Dan ini luar biasa, beliau ini masih muda. Usia berapa Mas Budi ya? Ya 17 plus. 17 plus kan? Plusnya banyak. Nah, plusnya banyak. Tapi saya menganggapnya masih muda ini. Jauh di bawah saya. Tapi expect dia ke sisi sejarah ini luar biasa. Bahkan saya nggak tahu ini sampai riset ini berapa tahun sebelum, saya juga belum tahu, nanti biar diceritakan sendiri. Tapi kita langsung saja Mas Budi ya. Iya. Ini kok sampai apa namanya? Saya itu pengen tahu kesukaan panjenengan itu terhadap sejarah itu sebesar apa gitu kan, sehingga kemudian menulis buku tentang Saren. Ini kan buku sejarah. Iya. Kecintaan terhadap sejarah itu seberapa besar sebenarnya Mas Budi ini? Ya ukurannya berapa ya, saya sendiri juga kurang tahu seberapa besarnya. Kalau ukurannya itu antara 1 sampai dengan 10 itu berapa? Ya Mungkin sampai 9 ya. Kecintaan terhadap sejarah itu. bisa. Ya itu awalnya memang itu masa kecil saya itu sering mendengar cerita dari almarhum kakek gitu ya. Cerita perjalanan hidup beliau gitu. Ya sejak zaman penjajahan dulu itu. Terus kebetulan saya juga suka membaca. Jadi kakek sejarah ini ya, pelaku sejarah berarti ya? Iya, dulu almarhum. Itu selain itu saya juga suka membaca. Akhirnya saya menemukan
bacaan, salah satu yang saya gemari itu ya bacaan sejarah itu. Ya kenapa ya entahlah, itu seperti apa ya, misalkan kita mengenai sebuah pelajaran misalnya, itu akan sedikit membosankan itu, tapi sejarah itu beda gitu. Itu Justru kan sejarah tidak membosankan ya. iya, walaupun itu mungkin ya seperti bacaan yang panjang terkait dengan angka dan sebagainya, tapi itu ternyata menyenangkan gitu. Itu Ya, awalnya sebelum nulis masalah Saren ini, kecintaan terhadap sejarah itu sejarah yang seperti apa? Apa memang sejarah misalnya perjuangan bangsa, sejarah apa? ya saya kan juga membaca itu banyak genre ya, semua itu. Dulu waktu kecil itu saya memang suka membaca tapi tidak punya bacaan itu, sampai itu buku, Suka membaca tapi nggak punya bacaan. iya itu bungkus ikan asin, bungkus tempe, itu saya baca di depan itu loh, pawon itu loh, zaman dulu yang pakai kayu itu saya habis dibaca kemudian dibakar gitu. Terus misalnya berangkat atau pulang sekolah itu ada koran-koran sobekan di pinggir jalan itu, ya tengok kanan kiri dulu, Ambil, kalau nggak ada orang ambil, nanti bawa dibaca. rumah, baca gitu ya. Iya itu awalnya itu, kemudian suka membaca apa saja ya, buku keagamaan juga, buku politik juga. Kalau koran itu kan dulu kan isinya macam-macam ya, itu termasuk ya dunia, Kan nggak hanya sejarah saja kan? iya politik, ada Politik, sosial, budaya lengkap lah iya, pokoknya. itu Dan yang paling pertama dibuka kolom itu mesti di kolom sejarah. Enggak juga kan? enggak. Itu saya belum menyukai sejarah. Itu saya mulai tertarik itu yaitu saya baca sastra, itu sastra sejarah itu ternyata menyenangkan gitu. Ya ada, Lebih menyenangkan mana, baca novel sama baca buku sejarah? ya itu beda itu novel itu kan bukan buku sejarah ya, tapi ada novel yang berlatar belakang sejarah itu kan banyak. Dan itu memang seperti apa ya, mengasihkan gitu loh, ada kisah perjuangan, kepahlawanan dan sebagainya, ada konflik. Bahkan ya sejarah itu orang bilang itu kan belajar sejarah itu sama dengan belajar politik gitu. Jadi ya ada intrik, ada macam-macam sejarah. Lengkap lah pokoknya ya. Iya. Jadi lebih menyenangkan daripada satu roman, novel, itu lebih menyenangkan itu berarti ya? Iya, menurut saya begitu, tapi ya namanya kesenangan orang kan Beda-beda ya. Tapi kalau Mas Budi sekarang lebih menyenangi yang jelas buku sejarah, sampai pada kemudian bicara masalah desa Saren ini, latar belakangnya kok mengambil Saren ini, ada apa ini sebenarnya? Apakah ada yang menarik dari Saren ini? Ya banyak itu yang menarik itu. Awalnya ya memang karena saya lahir, tinggal dan besar di desa Saren, ya tentu sesuatu yang paling dekat dengan kita itu kan paling menarik kan itu. Dari cerita kakek dan juga para sesepuh itu saya cari literaturnya, bukti tertulisnya kok nggak ada itu. Dari desa, dari semua yang saya tanya hampir mengatakan tidak tahu atau tidak ada. Kemudian saya teringat dari Pak Nas itu pernah bikin tulisan kalau nggak salah Pak Nas. itu, jika kamu mencari sebuah buku dan tidak menemukannya, maka kamu yang harus menuliskan. Oh, Pak Nasirun Purwokartun. Iya itu. Kalau nggak salah beliau pernah nulis Kang Nas ya. yang di Facebook itu nulisnya kalau nggak salah. Oke. Jadi karena memang Saren ini satu desa yang kecil gitu kan, satu desa kecil di wilayah Kabupaten Sragen, tepatnya di Kecamatan Kalijambe, yang ya kalau ini sih terdiri dari, kalau RT-nya sih ada 19 RT kalau nggak salah. Dan ternyata kok ada tulisan semacam ini terkait dengan sejarah tanah leluhur Saren ini, ternyata luar biasa kalau kita baca gitu kan. Nah, saya itu riset untuk menulis buku Saren ini sampai berapa lama ini, Kang Rudi? Ya kalau
riset secara saya tujuan untuk menulis ini ya sekitar 1 tahun lebih sedikit lah, itu sebelum Lebaran yang tahun kemarin itu. Oh, 1 tahun lebih ya? Tapi sesungguhnya itu karena saya lahir dan hidup di desa ini pasti ya, dan juga mendengar cerita dari para sesepuh yang sudah lama, itu sebenarnya materinya itu saya sudah ada sejak lama ya. Cuma ya tinggal pengembangan untuk mencari bukti literaturnya, bukti sejarahnya. Nah, makanya itu kan kalau menulis sejarah itu kan perlu ini kan bukti-bukti sejarah. Mungkin saja tempat-tempat sejarahnya. Kemudian atau mungkin peninggalan-peninggalan apa yang kemudian bisa kita cari jejaknya sampai kemudian mendapatkan satu konklusi tersendiri dari sebuah sejarah sebuah desa ini kan. Nah, selama ini Saren ini untuk mencari literatur itu mudah nggak? Ya awalnya sih, awal menulis itu wah dari mana ya ini saya mau nulis itu. Kalau hanya apa ya istilahnya dari cerita kakek atau sesepuh itu kalau ditulis ya mungkin hanya jadi berapa lembar gitu ya. Ya untuk dijadikan sebuah buku sepertinya juga masih sangat Kurang banyak ininya ya. Materinya masih kurang. Dan kemudian pastilah kalau kita usaha itu pasti ada jalan ya itu. Oke. Dan saya dipertemukan dengan teman-teman pegiat sejarah di Bumi Sukawati di Sragen ini, Mas Yoto, Mas Jayati dan lain-lain. Itu para pecinta sejarah juga ya? Iya, pegiat sejarah itu akhirnya ya kita diskusi, kemudian beliau-beliau ini memberikan masukan-masukan, akhirnya saya menemukan jalan bagaimana cara mencari sumber sejarah itu. Diawali misalnya dari kita mencari peta lama itu yang koleksinya Universitas Leiden itu kan sudah didigitalkan ya itu. Awalnya saya cari itu juga, kemudian arsip-arsip itu saya juga lihat di dalam buku ini kan ada petikan-petikan ini ya, apa namanya, misalnya koran yang berbahasa Belanda yang kemudian terbit di tahun-tahun itu gitu kan. Itu dari mana dapatnya itu? Ya itu kan koran yang sudah dibuat versi digitalnya sudah ada itu ya. Itu ada link khususnya, itu kan ya kita yang tahu, tapi itu kan di daftar pustakanya itu kan ada, itu bisa ditelusuri. Misalnya untuk koran ataupun buku itu kan bisa lewat delper.nl gitu, delper.nl itu. Jadi bisa lewat situ ya. Misalnya untuk peta itu ya bisa ke perpustakaan Universitas Leiden itu ada. Dan itu memang masih berbahasa Belanda ya. Kita ya sejujurnya saya diuntungkan dengan Google itu ya. Jadi Google Translate itu artinya yang ada di digital itu, jejak digital itu ini juga ya, masih dalam murni bahasa. Iya. Bahasanya, dan kemudian mengartikannya pakai cari sendiri mengartikannya. Iya, gitu ya? Google Translate itu sangat membantu, walaupun memang ya artinya itu memang tidak plek gitu. Secara plek hasilnya tapi ya konteksnya sama ya, kita harus pintar-pintarnya ngolah. Gitu. Iya. Oke. Ini saya lihat kalau di tulisan di sini itu kan misalnya bab pertama kan ada sejarah daerah. Di situ bicara juga tentang Surakarta, Diningrat, kemudian Sragen, Kaliyoso. Kalau di sini tulisannya Kaliasa ya, benar apa ya? Kalioso apa Kaliasa ya? Kaliasa itu kalau tulisan dalam orang Jawa itu Kaliasa itu tulisannya. Kalau orang Belanda itu nulisnya Kaliosa. Makanya di sini kan ini ada pembahasan itu yang Gemolong, kemudian Kali Jambe. Baru bicara ke Saren. Karena kenapa harus bicara ini? Ini ada keterkaitan juga dengan nanti munculnya Saren begitu kan? Atau mungkin kalau bisa gini Mas Budi. Jangan ceritakan beberapa petikan saja. Awal mulanya Saren, kok namanya Saren ya, kok nggak lainnya? Padahal Saren itu kan konotasinya agak negatif kalau di kita itu. Saren itu kan satu daerah yang digoreng, makanya orang bertanya apakah Saren itu dulu penghasil ini ya, didih itu ya gitu kan. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya awal mula Saren itu seperti apa sebenarnya, cerita kisah singkatnya kayak apa Mas Budi? Ya baik, itu mengenai daerah-daerah tadi ya, itu sebagai pembuka dari buku saya bahwa Saren itu kan sebuah wilayah yang berada di
wilayah yang lebih besar itu. Hmm. Jadi nanti orang kan bisa mengenal. Kalau langsung kita Saren gitu, Saren itu Ngendi gitu kalau ya. mungkin orang Kali Jambe dan Mungkin sekitarnya tahu. mungkin tahu ya. Tapi kalau orang yang jauh kan akan Saren sangat itu susah. mana toh, gitu. Jadi kan saya dari awalnya Surakarta, kemudian Sragen, kemudian Kalioso dan Gemolong itu kan dulu itu kan Itu terkenal juga ya kalau Kalioso, punya sejarah tersendiri juga Kalioso. iya, itu Kalioso itu sejarah besar itu. Dan mengenai Saren tadi ya, itu yang selama ini yang beredar di internet, di website-website itu rata-rata itu kutipan itu dari yang mengisahkan bahwa nama Saren itu berasal dari itu waktu perang kemerdekaan itu. Itu katanya karena banyak korban, banyak pertumpahan darah, maka sesepuh itu menamakan Saren gitu katanya. Dan itu banyak sekali dikutip oleh ya orang-orang yang mempunyai istilahnya tulisan yang terkait dengan Saren, misalnya skripsi ataupun Jadi itu yang masa-masa lain. pergerakan kemerdekaan ya berarti, perjuangan meraih kemerdekaan, penamaan Saren itu ya. Itu ada yang menyebutkan menyebut seperti itu. tapi itu bagi saya itu sangat lemah sekali. Karena perang kemerdekaan itu kan terjadi tahun 1945 sampai 1949 kan. Sementara Saren itu sudah disebut pada saat pembangunan rel kereta api itu. Rel kereta api yang dari mana? Solo Semarang? Iya, Atau yang mana? Semarang Folkestone London itu. Ya, iya. Namanya Semarang Folkestone London. Iya, daerah Surakarta. Apa yang ini? Yang di ini ya? Iya. Jalur Solo Purwodadi itu. Iya. Surakarta dan Yogyakarta itu zaman Hindia Belanda kan disebut Folkestone London itu dulu itu ya ibaratnya daerah istimewa lah gitu. Dua monarki itulah itu disebut itu. Dan itu yang melintas desa Saren itu kan dibangun tahap ketiga kalau tidak salah, itu kan dari Semarang pembangunan bertahap itu tahun 1867-an itu. Dalam majalah Ospos itu sudah disebut nama Saren itu. Oh, sudah ada di situ. Itu majalah apa? Itu ya terkait majalah Ospos. Tahun berapa itu majalah itu? Tahun 1800-an itu? 1867. Itu ada ya majalah seperti itu? Ada. Dan disebut nama Saren di situ? Iya, itu terkait yo perkereta apian lah untuk melintas di situ. Angkutan untuk mengangkut istilahnya mungkin material atau apa itu. Itu pernah dibahas. Dan itu bentar. Artinya rel kereta api yang di Timur Saren itu sudah semenjak 1860-an sudah ada itu, mulai pada zaman itu. 67-an. Ya memang itu dibangun, ya itu di seluruh Hindia Belanda yang sekarang bernama Indonesia itu yang pertama kali yang dibangun ya jalur rel itu ya. Semarang Solo itu. Semarang Balapan itu yang pertama kali dibangun. Itu kan atas usul itu Mangkunegara itu. Itu kan ya untuk mengangkut hasil bumi termasuk gula itu kan, itu lewat rel itu. Dan itu Saren sudah disebut. Pasar Saren sendiri pun ada beritanya di tahun 1887 kalau nggak salah, itu juga pernah disebut tentang Pasar Saren ya. Iya, itu terkait ada transaksi kayu jati ilegal itu loh. Oh, tahun-tahun itu sudah ada ya model kayu legal gitu ya. Gemolong, Pasar Salam ya, dulu belum Gemolong namanya, itu Pasar Salam, Pasar Saren, Bangak, Kartosuro itu ya itu seumuran lah. Bahkan kalau saya membaca banyak literatur itu ya Saren, kemudian Salam, Gemolong, kemudian Kalioso itu bisa dibilang itu ya awal dulu itu ya sejajar. Cuma karena mungkin letak geografis desa Saren yang berada di dalam itu ya mungkin agak ketinggalan dengan keduanya. Tapi ya itu memang untuk toponimi atau asal-usul desa Saren saya sendiri memang belum menemukan secara pasti. Dalam buku ini kan saya sebut beberapa versi ya. Jadi tidak hanya satu versi, termasuk yang telah disebutnya di dalam majalah 1867 tadi, sama pernah disebut Pasar Saren di 1800-an 87 ya. Itu Itu kan
penyebutan nama Saren, tapi asal usulnya belum gitu. Asal usulnya belum. Itu asal usulnya ya yang banyak dikutip ya dari perang kemerdekaan itu, tapi itu ya menurut saya, pendapat saya sangat lemah. Saya ungkap ini kan karena di tahun itu 1867 itu kan jauh sebelum perang kemerdekaan. Itu aja udah disebut gitu kan. Iya, berarti kan intinya munculnya Saren udah lama berarti sebelum itu. Itu almarhum Mbah Mul, itu putranya Mbah Kiai Sodik itu pernah bercerita kalau Mbah Kiai Sodik itu siapa? Pemuka di wilayah kabupaten wilayah Saren gitu ya? Iya, itu kepala desa pertama yang kepala terpilih desa pertama secara demokratis. Waktu tahun 1946 itu ya sejaman dengan gerakan Swapraja di wilayah Surakarta itu. Itu kan itu beliau menceritakan itu bahwa neneknya pernah menceritakan kalau Saren itu berasal dari kata sari gitu ya. Sari itu dari sari patinya manusia. Oh, sari pati, tak kira sari tidur. Karena kan itu apa ya? Katanya dulu kan ya basisnya santri itu kan sarinya manusia gitu katanya. Itu ada yang bilang gitu. Kemudian kalau Mbah Haji Asmuni itu ya dari kata sarean. Haji Asmuni itu siapa lagi tuh? Ya itu sesepuh Saren. Sesepuh Saren itu seangkatan Mbah Sodik bukan? Bukan, itu jauh setelahnya. Di bawah beliau. Beliau sekarang masih sugeng. Oh, masih ada sekarang? Masih. Itu Sarean atau yang di Saren itu ada lapangan voli yang terkenal dengan lapangan Tuan itu. Dulu kisah dari para sesepuh itu ada makam Belanda. Tapi dalam peta lama ternyata tidak ada itu. Tidak ditemukan itu? Tidak tergambar sebuah peta, tapi kisah sesepuh ya mengatakan ada. Jadi yang mengisahkan itu tidak hanya satu orang, jadi ya mungkin itu benar. Dan itu kalau memang misalnya dari pohon Nogosari misalnya, itu kan biasanya kan dulu toponomi desa itu kan apa yang khas di situ. Misalnya di Bandaran itu ada namanya Pilang Sari, itu dulu memang sesepuh bilang pernah ada pohon pilangnya itu. Di Pulutan Nogosari itu dulu memang situ itu perkebunan karet. Pulut itu kan Pulut itu ya karet itu getah. Pulut itu kan getah karet, dari getah karet itu banyak sekali itu yang contohnya. Dan itu dalam buku ini saya cuma sekedar apa ya, berhipotesa, mungkin Saren itu benar dari kata sarean itu kuburan berarti. Iya, sarean tempat peristirahatan itu mungkin ya dari kuburan yang terkenal kuburan maling itu mungkin. Kuburan ya, apa? Kuburan yang dikenal dengan kuburan maling. Nah itu di timur Dusun Salam itu kan ada dekat rel itu. Oh, di situ ada sarean gitu? Ya sekarang kan tidak dipakai, tapi itu sejak nenek moyang itu sudah dikenal sebagai kuburan maling itu. Dan di dalam peta itu justru malah itu ada tergambar sebagai sebuah peta itu. Peta, kalau peta lama Belanda itu kan kalau makam Muslim itu kan bulan Sabit warna merah gitu. Di situ ada legendanya seperti itu. Itu kita bisa lihat kayak gitu di mana itu? Ya itu saya lihat literatur digital ya, sudah literatur digital sudah ada itu. Kita cari di perpustakaannya Leiden itu. Kita akses itu bisa. Dan ya entah benar entah salah, tapi halte Saren itu di dalam peta juga itu. Halte itu letaknya kan di timur Dukuhsalam itu ya, yang dekat kuburan maling tadi. Tapi kenapa kok dinamakan halte Saren gitu? Di dalam peta juga begitu. Itu di sebelah mana sih? Itu loh, misalnya kalau masuk. Jadi itu misalnya Karangjati itu. Nah, masuk Karangjati ke barat. Ke barat itu yang utaranya itu, utara jalan itu. Utara jalan di barat rel. Iya, itu kuburan maling di situ. Oh, di situ kuburannya dulu ya. Itu yang ada pohon agak rindang itu loh. Sekarang masih itu pohonnya ya? Kemarin saya nggak merhatiin itu. Saya Mas Yoto itu beliau katanya masih ada gundukan sedikit itu. Oh, ada di situ ya? Tapi diskusi saya dengan Mas Ahmad Wahyu itu ya mungkin apakah itu betul makam pencuri apa bukan ya masih maksudnya melakukan. Makam pencuri, makam maling itu berarti
para maling yang tertangkap meninggal kemudian dikubur di situ, apakah begitu ya? Apa maksudnya gitu? Ya kurang tahu, itu nenek moyang dari pendahulu itu menyebutnya seperti itu. Tapi bisa jadi itu ada distorsi sejarah juga ya kan, karena dulu misalnya orang yang melawan pemerintah kolonial itu kan sering disebut ya pemberontak dan sebagainya, itu kan pernah seperti itu kan. Iya. Tapi kalau sekedar Enggak. ini pendapat Mas saya Rudi, ya. Mas Rudi pernah nggak tadi kan melihat ada gunduan, berarti ini ya mencari jejak-jejak sejarah sampai di situ ke lokasi, ke TKP juga seperti itu ya? Iya no. Bahkan itulah saya itu juga pokoknya di mana ada sumber sejarah ya kita coba Aranis pokoknya gitu ya. Ya terkait itu tadi ya, apakah benar itu ada distorsi apa enggak ya, nanti ini memang perlu penelitian lebih lanjut itu. Soalnya tidak ada literaturnya yang kuat, jadi cuma masih sekedar hipotesa, jadi belum menjadi fakta sejarah ya. Gitu. Untuk yang kuburan itu ya mungkin itu dulu kan ada orang naik kereta atau apa itu turun sarean gitu, mungkin bisa jadi seperti itu. Soalnya yang disebut halte Saren itu ya situ, padahal kan apa ya, itu kan harusnya kan halte Salam ya, yang itu yang lebih dekat yang lebih situ dekat kan sebutannya Salam kan sekarang itu. Iya, kenapa tidak disebut halte Salam gitu loh? Kenapa halte Saren? Iya, padahal kalau mungkin orang sekarang akan bilang wah itu kan termasuk kelurahan Saren itu Salam. Mungkin orang akan iya, Salam itu kan masuk Saren juga toh. Mungkin orang akan mengatakan demikian, tetapi ingat bahwa reformasi agraria itu baru terjadi sekitar tahun 1900-an. Pembentukan kelurahan-kelurahan di wilayah Surakarta khususnya itu baru terjadi di 1900-an. Sekitar itu. Artinya muncul halte Saren itu belum ada ini ya, pembagian wilayah. Belum, itu masih berupa apenek, itu tanah lungguh, ada perkebunan dan dukuh-dukuh itu sudah ada, itu sudah. Ya mungkin Saren itu ya kalau menurut saya ya itu masih termasuk desa baru, kemungkinan besar dibanding Salam, Plawar, Wonosari, Sambirembe itu kemungkinan justru malah lebih baru Saren. Saya perkirakan demikian, karena apa? Itu di dalam peta 1867 Saren itu masih tergambar sebagai lahan kosong. Sementara Salam, Plawar, Wonosari, Sambirembe itu sudah ada. Sementara Saren nama Saren itu pas di peta itu malah belum ada. Belum, masih lahan kosong. Nah, itu yang masih perlu dipelajari. Padahal tahun itu sudah disebut ada halte Saren tadi, ada pasar Saren belum, tadi. itu kan masih dalam taraf pembangunan, jadi belum, haltenya belum ada. Belum ada, tapi penyebutan kan sudah ada. Iya, kan? Itu kan salah satu disebutkan antara Saren dan Repacking itu daerah Boyolali sana itu ada nama Repacking itu juga ada. Ya itu loh. Dan salah satu dulu Mbah Demang itu kabar dari cicitnya itu pernah mengatakan kalau Saren itu memang desa baru, tapi satu saat akan menjadi daerah yang ramai gitu. Ya mungkin kalau saya diskusi sama teman-teman pegiat sejarah itu ya bisa jadi itu ya sejaman dengan Perang Jawa lah, mungkin sesudahnya atau sekitaran itulah. Lah itu kan Kalioso itu kan dulu salah satu pensuplai dari Laskar Diponegoro pada Perang Jawa. Itu kan daerah Kalioso, Sragen itu kan banyak itu. Pensuplai para pejuang gitu Mas? Laskar iya. Itu selain jejaring pesantren, memang Diponegoro itu kan masih punya darah Bumi Sukawati ya, masih punya darah Sragen ibaratnya kan. Dulu Bumi Sukawati yang sekarang disebut Sragen itu kan dulu wilayahnya Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono pertama, nenek moyangnya Pangeran Diponegoro itu kan awalnya mendirikan pemerintahan kan di Desa Pandak itu ya, yang akhirnya dijadikan hari jadi Sragen itu ya, 26 Mei itu kan. Itu justru lebih ini lagi kan, sudah hari jadi Sragen itu sekarang sudah keberapa dia? Lupa saya. Itu kan sudah iya, makanya. Itu jauh itu ya, memang itu diambil ketika Pangeran Mangkubumi itu
mendirikan pemerintahan pemberontak itu. Memberontak pada kolonial dan Keraton Surakarta Hadiningrat. Dulu itu Mataram itu masih satu, Surakarta Hadiningrat itu. Lalu Pangeran Mangkubumi mengadakan pemberontakan, kemudian Raden Mas Said yang kelak menjadi Mangkunegara itu juga melakukan perlawanan, yaitu pasca Geger Pecinan di Kartosuro itu kan. Akhirnya kan ada perjanjian Giyanti, Mataram Surakarta Hadiningrat itu kan pecah jadi dua. Akhirnya ada perjanjian Salatiga dan seterusnya akhirnya jadi 4 itu kan. Oke. Baik. Jadi memang kalau runtutan, misalkan diruntut gitu, asal usul Saren yang secara pasti itu belum pasti, belum ada ya. Nah, itu dulu kalau para sesepuh itu ada legenda itu dongeng itu. Nah, kalau legenda banyak wilayah-wilayah yang kemudian muncul. Ini Rawa Pening misalnya, kayak itu kan banyak itu kan. Itu yang sama itu kayak gitu. Misalnya ada nggak misalnya kisah Rawa Pening itu begini. Nah, kalau apa namanya? Saren begini. Oh. Iya, itu kan terkait dengan Sangiran itu. Sangiran. Iya, itu kan Bandung Bondowoso melawan raksasa itu kan. Itu kan kalau sesepuh itu ceritanya begitu, tapi namanya legenda, dongeng itu kan bukan fakta sejarah ya. Tapi legenda dan dongeng itu juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah gitu. Dulu pernah ada legendanya. Artinya kan, sedikit banyak nanti bisa ditarik benang menuju ke keaslian sebuah nama desa, nama apa gitu kan. Walaupun hanya legenda loh ya. Iya. Tapi kadang ya, ini sih itu kan katanya ketika raksasa itu mengaco, kemudian itu Bandung itu melawannya pakai kuku yang diasah atau disangir, itu jadi desa Sangiran. Kemudian ketika raksasanya kalah, dilempar, tubuhnya jatuh Jepapang, itu jadi desa Bapang. Kemudian ya, terus itu darahnya mengalir, itu kayak kok digaduk-gaduk. No, itu biar pas gitu ya. Sampai Saren itu ya, itu akhirnya darahnya menggenang sampai sebuah daerah, akhirnya daerah itu dinamakan Saren gitu. Kalau sesepuh itu bicaranya seperti gitu. Tapi itu kan hanya legenda, cerita tutur, dan itu bukan menjadi fakta sejarah. Oke. Nah, kalau inginnya kita itu kan membaca buku ini, kita bisa menemukan oh ternyata Saren dari daerah leluhur itu seperti ini dan sebagainya. Kisah menarik apa sebenarnya yang jenengan bisa ambil itu dari apa yang jenengan tawarkan untuk orang bisa beli buku ini kemudian baca dan tertarik di dalamnya, itu sisi kisah yang apanya itu oleh Saren ini? Ya, itu terutama tentang yang paling heroik ya, itu tentang itu loh, perang kemerdekaan itu. Saren termasuk ini ya. Dulu basis Hizbullah. Oh, basisnya Hizbullah. Iya, termasuk salah satu basis Hizbullah. Atau mungkin karena sekarang pun juga kayak gini. Orang menyebutnya Serambi Mekahnya Indonesia itu kan Aceh. Iya. Serambi Mekahnya Sragen itu adalah Saren. Oh, Kali Jambi. Serambi Mekahnya Kali Jambi itu Saren. Kan orang mengatakan seperti itu. Iya, dulu. Ternyata itu bukan asal julukan. Bukan asal bunyi, bukan asal bicara ternyata itu. Ada akar sejarah yang kuat itu. Dan saya itu ya masih sekedar hipotesa ya, itu menemukan bukti-bukti yang kemungkinan juga dulu itu tempatnya Laskar Diponegoro itu juga daerah Saren ini, seperti Rodat, kemudian pohon-pohon sawo di dekat masjid itu kan. Dulu pohon sawo itu kan di depan masjid itu kan dulu sering ada pohon sawo gitu kan. Waktu saya kecil masih banyak itu sawo. Itu sawo sama pohon itu kelapa. Ada ininya ya, ada sejarahnya juga itu. Itu kan pasca kekalahan Diponegoro waktu ditangkap di Magelang itu kan, pengikutnya kan banyak yang lari karena ya dikejar oleh pihak Belanda, juga dari keraton ya. Itu kan itu akhirnya berpencar, kemudian ada yang mendirikan pesantren, mendirikan masjid untuk mereka berdakwah mereka di tempat yang baru. Dan mereka memiliki sandi, itu pohon sawo dan pohon kelapa itu biasanya. Maksudnya apa itu pohon sawo sama kelapa? Sawo itu kan sawo ya, itu rapatkan barisan. Sawo vakum. Ya itu maksudnya kan rapatkan barisan itu. Kalau pohon kelapa ya saya belum menemukan. Ya mungkin
merah putih namanya itu kan orang Jawa itu kan sejak dulu kan merah putih itu dianggap warna yang Wah, luar biasa. luar biasa sejak Penyemangat juga ya. sejak zaman Majapahit itu kalau nggak salah. Yaitu gula klopo itu kalau orang Jawa bilang itu artinya merah putih itu. Jadi Laskar Hizbullah di Saren itu juga besar ya Laskar itu. Ya awalnya sih saya tuh waktu tahu Hizbullah itu dari Mbah Haji Asmuni itu pas satu saat sudah lama banget itu beliau pas acara Kultum Ramadan itu menyinggung Saren itu dulu pernah menjadi markas Hizbullah gitu. Awalnya saya juga tidak terlalu gagas lah kata orang Jawa itu ya. Terus ketika saya menulis buku ini, benar nggak sih gitu kata beliau itu. Apa iya gitu. Wah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu kan namanya kita meneliti kan kita tidak langsung percaya. Oh ya ini orang bilang gini langsung ditulis itu kan enggak. Itu harus ada penelitian. Dan setelah saya cari literaturnya itu memang ada gitu, betul itu. Soalnya ada laskar-laskar yang dari Saren itu dalam buku 3 buah buku itu Hizbullah Surakarta karya H. Supanto, kemudian Hizbullah Divisi Sunan Bonang dan Muhammad Munawar itu perjalanan. Pokoknya buku 3 ini langka sekali itu, susah dapatnya itu. Tapi pernah baca juga dia? Saya sudah punya. Oh punya juga? Yang satu asli, yang 2 kopian itu saya cari berbulan-bulan itu baru ketemu. Pernah ketipu online juga karena saking senengnya dapat ya harganya agak mahal nggak apa-apa, saya transfer, habis transfer baru nyadar oh ternyata penipu. Nggak ada bukunya? Nggak sampai? Enggak, terus akhirnya ya dapat ya, yang 2 itu kopian, yang 1 asli. Itu alhamdulillah. Itu ternyata ada data Laskar Hizbullah yang dari Saren itu ada yang tertawan di sana. Terus dari kisah sesepuh itu memang itu cocok gitu. Dulu di sini dijadikan untuk markas yang tempatnya warga yang rumahnya luas, yang sudah sholat itu dijadikan markas mereka gitu. Hizbullah ya, besar berarti di Saren. Iya, itu kan akarnya kan juga tidak tiba-tiba ya. Selain saya memang ya menemukan sebuah hipotesa tentang dulu Laskar Diponegoro itu di Saren sendiri kan juga berdiri Persyarikatan Muhammadiyah itu kan dari generasi awal. Itu kalau di Surakarta itu kan termasuk Muhammadiyah, termasuk awal ya masuk itu yang waktu dikenalkan Haji Misbah itu ya, yang akhirnya jadi dikenal dengan Haji Merah itu kan masuk ke Sragen, termasuk ke Saren itu termasuk besar itu. Jadi artinya Muhammadiyah itu berawalnya malah justru dari Saren juga? Ya Sragen dulu pastinya. Ya, artinya di wilayah sini dulu, wilayah dekat-dekat Iya. Kali Jambi itu di Saren dulu. Kalau Kali Jambi saya yakin iya. Saren dulu ya? Iya, itu kan tahun 1936 itu kan Muhammadiyah sudah bekerja sama dengan Demang Wongsowijoyo itu mendirikan folk school, sekolah rakyat itu. Jadi kan tidak mungkin kalau baru berdiri kemudian langsung mendirikan sekolah kan tidak mungkin, pasti sudah ada embrionya dari awal gitu. Dan juga itu kan Kiai Haji Muhammad Shodiq itu kan juga alumni dari Pondok Jamsaren ya. Jamsaren itu kan salah satu penyuplai Laskar Hizbullah. Ya. Jadi kan itu memang ada kaitan sejarah yang sangat erat gitu. Iya, memang saya juga pernah cerita, kan mondok di sana 3 tahun saya di Pondok Jamsaren. Oh gitu, alumni semua. Iya, dulu pas masa Mbah Ali Darokah dulu. Jadi penyuplai pergerakan untuk ini luar biasa. Nah iya, itu kan ya otomatis beliau nyantri di sana, basis Muhammadiyah, apalagi itu salah satu-satunya aspirasi politik umat Islam itu kan Masyumi ya dulu itu waktu Jepang itu kan ya otomatis jadi basis Masyumi juga. Dan Masyumi itu kan akhirnya membentuk sayap militer Hizbullah itu. Otomatis ya sampai ke Saren juga. Tapi tokoh Hizbullah itu yang di Saren itu, yang tokoh besar Hizbullah itu siapa gitu, terdeteksi nggak dari
ilmu sejarah ini? Ya kalau Laskar itu Mbah Sahlan, Mbah ini sudah ada saya. Di situ ada ya? Ya kemungkinan ya Mbah Kiai Sodik itu yang lurah itu tahun 46 kan Hizbullah itu dibentuk kan tahun 44 ya, waktu pendudukan Jepang itu kan dari para ulama. Tapi kalau Mbak Asmuni itu paham nggak ya kayak gini nih ya? Artinya kalau suatu ketika kita ngobrol sama beliau itu ini ya? Kemungkinan entah ya, tapi kemungkinan beliau kurang paham mungkin. Saya kan tahunya ini kan beliau ngasih ini kemudian saya tahu itu kan dari literatur ya, dari tulisan itu ya. Dan sesepuh itu kan tahunya kan itu ya, misalnya serangan militer Belanda itu kan cuma ingat hari Jumat Kliwon pada kelas kedua itu aja, tidak ingat tanggalnya dan personel berapa. Itu akhirnya kan saya mencari dan ketemu gitu. Oke. Jadi, itu yang paling lama ya itu. Jadi Mbah Sodik itu termasuk kalau dilihat di runtut itu mungkin beliau itu juga tokoh Hizbullah waktu itu gitu ya? Ya kemungkinan besar, wong itu besannya itu mertuanya Pak Amin Hamidi itu kan juga termasuk Laskar Hizbullah. Pak Amin Hamidi almarhum juga penulis buku. Iya, itu kan ya? istrinya itu kan dari Kalioso Buyul itu kan. Itu kan ayah beliau Mbah Badrun itu kan termasuk Laskar Hizbullah. Itu di dalam buku sejarah Hizbullah itu tertulis juga. Nama beliau? Iya, itu besan Mbah Sodik, dan Mbah Sodik sendiri kan ya menurut saya memang kemungkinan besar ya salah satu tokohnya. Ya, sekarang itu kalau sekarang kita runtut dari Mbah Sodik misalkan, keluarga Mbah Sodik itu sampai sekarang juga masih kan? Iya, masih. Masih anak apa namanya cucu sampai cici itu masih ada semua di sini ya. Dan mereka tahu nggak pernah mendatangi keluarga ini untuk kemudian mencari literasi terkait hal ini? Ya saya itu diskusinya sama Mas Nur Lintang itu ya. Pak Lintang? Itu yang putranya Pak Amin Hamidi. Itu ya kita ngobrol dulu zaman cerita Simbah piye gitu kan ya? Iya. Tapi soal Hizbullah itu beliau tidak menyinggung dulu. Mungkin belum tahu atau belum dapat cerita juga kurang tahu. Saya hubungkan beliau itu sesepuh itu pernah cerita kalau Mbah Sodik itu dulu waktu kampanye Masyumi itu pakai tampah yang bulat itu loh, dicat putih kemudian digambar bulan bintang itu alat peraga kampanyenya dulu itu. Berarti kalau beliau tokoh otomatis kan ya Hizbullah di Saren kan ya ada kaitan dengan beliau. Beliau juga tokoh Muhammadiyah, padahal Masyumi itu selain NU, Muhammadiyah juga berperan besar itu kan. Oke. Baik, kawan-kawan, ini ya terkait dengan cerita atau dalam buku yang judulnya Saren, apa ini judulnya Saren? Sejarah Tanah Luhur. Iya. Dan saya yakin masih banyak hal yang perlu digali dari Saren itu seperti apa. Kemudian hal menarik juga ada di dalam buku ini. Kalau jenengan menginginkan buku ini sekarang sudah, cetaknya sudah. Iya. Dan silahkan langsung pesan ke Mas Rudi aja, langsung kepada penulisnya. Jadi nanti buku langsung ditandatangani beliau. Kalau minta. Gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Ini harga berapa ya? 75. 75.000. Langsung hubungi nomor beliau. Nanti nomor tak taruh di bawah sini. Nanti silahkan langsung pesan ke beliau. Baik, jadi itu ya terkait dengan wilayah Saren, terkait dengan buku Saren. Selepas buku yang pertama ini ada ini lagi nggak cita-cita ada buku berikutnya tentang apa, misalnya war itu perang, itu sebelum misalnya itu apa, itu kita kan nggak tahu gitu ya. Iya. Atau mungkin secara luas lagi ada Kali Jambi gitu. Kali Jambi kan lebih luas di atas Saren kayak gitu. Sampai hari ini masih ada ngadakan riset-riset terkait dengan tanah leluhur apa lagi nih? Ya sebenarnya keinginan untuk menulis buku berikutnya ada, juga ada dorongan dari kawan-kawan itu. Pak Joko Intarto itu dulu jurnalisnya Japos itu ngasih ide saya untuk menulis tentang Sangiran itu sebenarnya. Sangiran. Itu beliau kan asli Purwodadi, beliau ingin kalau bisa itu juga sama situs Banjarjo itu, beliau bisa diangkat gitu, beliau usul begitu. Gitu. Itu Sangiran kan mungkin lebih luas cakupannya. Artinya Sangiran kan lebih banyak dikenal orang gitu kan. Iya. Sampai ke luar negeri orang kenal namanya Sangiran. Iya.
Bahkan kita sendiri kadang belum datang ke Sangiran, orang luar negeri sudah datang ke Sangiran kan, gitu Iya. kan. Baik, itu ya kawan-kawan sekalian ya pembicaraan kita. Tapi masih ada yang disampaikan terkait dalam buku ini, apalagi nih Mang? Kang Budi yang Ya disampaikan? selain itu, soal perang kemerdekaan itu ya banyaklah tentang wilayah Saren, itu tentang pemerintahan desa Bahkan Saren di sini dari ada kan masa ke pemerintahan masa. dari dulu yang pertama kan Mbah Sodik. Nah sekarang kan Pak Mustajab nih. Itu Mbah Sodik itu pertama Secara terpilih demokratis secara kan? demokratis. Sebelumnya kan Mbah Demang Wongsowijoyo Sudah itu. ada, tapi kan belum pemilihan secara ini. Iya, Itu di situ dicantum juga dari masa ke masa. ada. Oke. Terus juga tentang sekolah-sekolah dan juga ada kenangan masa kecil gitu. Dan yang tertulis diri sampai dengan masa pemerintahan Kang Mustajab yang sekarang ini ya? Iya, tapi Sudah ya ada. ya mungkin masih banyak yang Perlu belum di ini lagi ya, belum disempurnakan lagi. tertulis, tapi ya kalau menunggu sempurna ya kapan jadinya buku gitu ya. Ya Berarti mungkin ada yang mengusulkan ada edisi revisi, nanti mungkin kalau ada penambahan data-data lagi atau menemukan apa lagi itu ada iya, yang karena sekarang mengusulkan sifatnya mungkin. ilmu sejarah itu kan sekarang berkembang kan. Iya, Berkembang sesuai dengan apa penemuan-penemuan baru. iya, Hukum aja kita udah divonis aja, nanti masih ada. iya, Ketika ada novum baru nanti bisa diajukan lagi, bisa kok gitu. Apalagi sejarah gitu kan. iya. Jadi nanti ada penemuan-penemuan baru terkait dengan apa namanya yang menerangkan literasi tentang kota desa Saren itu seperti apa, nanti mungkin bisa ada revisi dari buku ini gitu. Iya. Lebih lengkap lagi gitu kan. Artinya yang asal usul secara pasti tentang Saren kan tadi belum, makanya nanti bisa dicari lagi sebenarnya Saren itu kayak apa, asal usulnya seperti apa, daerah Saren itu dulu seperti apa dan sebagainya. Kalau tadi ada reformasi agraria sejak 1900-an mungkin, tapi di peta lama untuk ini kan sudah ada kan. Iya, Wilayah Saren itu sudah ada ya, sudah ada. Jadi sampai ada halte apa tadi namanya? Halte Saren. Halte Saren, penyebutan pasar Saren, penyebutan satu lagi tadi apa, pasar Saren, kemudian penyebutan Halte itu ya. halte Saren itu kan dulu pernah disebut tahun 1800-an kan tadi kan? 67. 1867. Kalau pembangunan rel kereta, kalau itu untuk pasar itu 1887. Nah, kayak gitu. Berarti kan sudah luar biasa lama banget. Nah, ini termasuk yang peristiwa besar itu saat Saren itu di operasi militer Belanda itu. Pernah juga. Iya, ini Berarti pada 1900-an berarti 1900 berapa? 40-an. yang ini yang Di operasi militer. Iya, pada kelas kedua itu, operasi militer operasi Belanda militer. kedua itu. Artinya pas agresi militer kedua berarti. Iya, itu besar ini pada Jumat Kliwon 18 Maret 49. Sampai seperti apa kisahnya itu untuk operasi militer ini? Itu Belanda itu menurunkan ini ya, saya kutip dari buku Perjuangan Tentara Pelajar Kompi 4 Detasemen 2 Brigade 17 ini, buku yang langka juga, terbatas ini. Ini saya meriset paling lama itu ini. Saya sampai ke makam Trenggulun itu. Makam Trenggulun itu di mana? Itu yang dekat pabrik itu loh. Pabrik Itu yang Sambirembe itu, yang utara Sambirembe itu. Iya itu. Itu sampai nisannya saya teliti satu persatu gitu. Untuk mencari, dulu kan korban banyak yang dimakamkan di situ. Untuk mencari tanggal ini, ternyata karena tidak menemukan, akhirnya buku sudah terlalu lama kok belum terbit. Akhirnya saya cuma menulis hipotesa sekitar 9 lembar itu dulu. Kemudian saya masukkan penerbit, di tengah proses itu menemukan lagi. Iya, menemukan ini. Saya dikabari Pak Pri dari Solo Pos itu kan, Mas ini ada buku yang tentang Saren gitu. Terus saya minta beliau kemudian ini menemukan ini, ya ini valid ini. Itu Belanda itu operasi besar loh itu menurunkan 8 truk pasukan infanteri sama pesawat itu capung itu untuk membombardir Saren itu. Itu memang persis dengan kesaksian para sesepuh itu. Saya teliti pada tanggal 18 Maret 49 itu ya harinya Jumat ya, ternyata pasarannya juga Kliwon. Juga saksi sesepuh itu juga ada dibantu dengan
pesawat terbang itu semua cocok. Dan ini memang sejarah dari tentara pelajar itu kan, beliau kan dari bagian dari TNI ya, itu kan pasti mereka juga punya data sejarahnya. Ternyata benar itu. Dan ini baru ketemu ini 1 tahun mencari. Padahal pada waktu itu mencari apa namanya ke TKP, misal ke makam itu cari yang tanggal itu nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Saya telusuri arsip-arsip Belanda, koran-koran Belanda itu kan tahun 49-an itu kan banyak koran-koran yang sepertinya tidak memberitakan atau mungkin ditutupi juga nggak tahu. Ternyata susah sekali mencari informasi soal ini. Dan akhirnya ya ketemu di buku itu. Dan ini penemuan terbesar di buku ini saya anggap, karena sesepuh sendiri pun tidak tahu itu. Sepuh Saren itu yang pernah saya tanya, saya temui itu nggak ada yang tahu. Yang kisah ininya agresi apa operasi militer yang iya, tanggalnya berapa itu nggak ada yang tahu. Cuma beliau itu ingatnya ya itu Jumat. Pokoknya pernah ada itu Jumat Kliwon, ini pernah ada. Oh, jadi Jumat ketika Kliwon. disinkronisasikan 18 apa ya? Maret. 18 Maret 49 memang Jumat Kliwon juga, bener ya? Iya betul. Kemudian sepekan berikutnya kan di penembakan warga itu korbannya banyak dulu tuh. Warga Saren. Saren itu dibakar, kemudian sehabis itu kan tentara yang bertahan di Saren itu kan mundur ke timur ke daerah Tegalombo itu. Akhirnya ya sama serdadu Belanda itu ya diburu ke sana itu. Akhirnya Karangjati juga ikut dibakar itu Selasa atau kapan itu. Itu memburu. Dan itu pasukan TP Kompi 4 ini sebenarnya kan daerah operasinya bukan daerah sini itu. Dulu itu dari Gunung Sumbing, kemudian ini mau rencana Wingit menyusup ke daerah Pati gitu. Lewat Selo, Boyolali, kemudian Karanggede, ke timur Gemolong, ke Plupuh. Plupuh kan markas TP ya, itu untuk mengatur serangan umum ke Solo juga, itu kan dari Plupuh. Itu ke barat ke Kalioso, dan selama ini juga mereka gerilya. Sama ini di yang personel di sini kan dari TNI Batalion Darmono itu. Batalion Darmono itu dulu dari Resimen 6 kalau nggak salah, itu dari Sastro Lawu itu. Dan saat kelas kedua waktu serangan di Saren itu Hizbullah kan secara resmi kan sudah tidak ada. Itu kan tahun 48 itu kan ada RERA ya di tubuh militer Indonesia itu. Jadi laskar-laskar dari semua golongan itu dilebur ke TNI, itu RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi. Itu kan ya kabinet data, itu kan ya karena ya apa ya keterbatasan anggaran juga, kemudian juga ingin kualitasnya angkatan perangnya biar lebih. Kan dulu kalau laskar itu kan siapa yang mau ikut gitu aja, tidak ada seleksi kan. Itu mau diperbaiki. Ya tapi ya ada konflik juga sih. Artinya Saren menyimpan peristiwa besar itu. Iya. Dan diamini oleh para, artinya kisah itu diamini oleh para sesepuh-sepuh itu, walaupun tanggal dan ininya belum tahu, tapi ini sudah ketemu tanggal. Ya itu dari sesepuh itu kan saya tahunya dari sesepuh awalnya, kemudian saya mencari literaturnya gitu. Dan ketemu itu. Akhirnya ketemu, ya berarti kan memang sahih gitu loh, bener gitu loh. Antara saksi sejarah dan bukti literaturnya ada, jadi tidak hanya sekedar katanya. Tapi waktu gitu. itu kan sudah jadi Saren kan berarti kan? Sudah. Sudah. Baik, nampaknya ini ya para pemirsa gitu ya yang bisa menyaksikan acara ini. Jadi lain kesempatan nanti kita akan mungkin ada kita olah lagi dari sisi yang berbeda gitu. Kalau hari ini kita bicara masalah Masya Allah, apa yang terjadi di dalam buku, apa yang terjadi di Saren, dan belum sampai pada asal usulnya seperti apa, belum sampai. Mudah-mudahan nanti di waktu-waktu yang akan datang bisa diketemukan asal usulnya seperti apa, kan seperti itu. Gitu ya Mas Rudi ya. Iya. Terakhir Bang ini menyampaikan apa Mas Rudi? Ya sebagai warga Saren. Kalau saya pendatang sih. Pendatang yang jatuh cinta pada warga Saren. Nah itu dia masalahnya. Ini ya khususnya untuk
saudara-saudaraku semuanya di warga Saren itu, desa Saren itu sebenarnya menyimpan sejarah yang besar. Jadi ya tanpa ingin mengecilkan daerah-daerah lain, itu Saren itu dari dulu itu memang sudah apa ya, punya kelebihan tersendiri dari sisi perjuangan, dari sisi intelektualitas. Itu kan Saren juga sampai hari ini kan religinya juga, gitu. Banyak sekali sekolah-sekolah itu juga menghasilkan para intelektual, melahirkan banyak sekali penulis gitu. Pak Amin, kemudian Mbah Kendar, kemudian ada Mbah Mul, Mbak Vita, Mbak Rohmawati dan sebagainya itu. Kan nanti Pak Saiful Arif juga insya Allah. Saya bukan orang Saren. Ya itu ya berarti ya karena menyimpan sejarah besar, ada perjuangan besar, ya mungkin kita bisa meneladani perjuangan beliau-beliau para pendahulu itu. Baik. Gitu ya. Jadi berbanggalah Anda menjadi warga Saren, karena Saren itu menyimpan banyak, sekarang masih ada banyak misterinya. Dan nanti akan diungkap jauh-jauh ke depan, nanti mudah-mudahan bisa terungkap semuanya. Dan sekali lagi bangga menjadi orang Saren. Jangan sampai kemudian memperburuk citra Saren dengan perilaku kita yang tidak benar. Gitu ya Mas Budi ya. Terima kasih kehadirannya Mas Budi. Lain kesempatan bisa berjumpa kembali, dan terima kasih juga Anda sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.